Slide-nya udah terlihat? Sudah terlihat, dokter. Ya, kita mulai ya. Ya, ada masalah bersambungan ya? Apa ada masalah di sambungan? Tadi saya keluar ya? Iya, dokter. Nah, apa sekarang slide-nya terlihat? Terlihat, dokter. Kembali, dokter. Oke, kita mulai ya. Kali ini kita akan kuliah tentang anemia ya. Perkenalkan, saya Dokter Mimari Nova dari Kurniawi, spesialis penyakit dalam di RSUD Kabupaten Biarunya. Tempat kalian melaksanakan doa, saya adalah seorang dokter pendidik menulis Universitas Fakultas Kedokteran. Nah, kalau bicara tentang anemia, sebelum itu kita harus memahami tentang hematopoiesis, di mana hematopoiesis itu merupakan proses pembentukan darah. Ini pada orang dewasa, dia pembentukan darah sebagian besar berlangsung di bone marrow-nya atau sumsum tulang. Sumsum tulang ini di mana sih letaknya? Dia adanya di tulang-tulang panjang, di tulang putih, intinya di dalam tulangnya. Lalu kemudian di dalam bone marrow itu ada hematopoietic stem cell-nya, di mana hematopoietic stem cell ini yang merupakan cikal bakal dari terbentuknya sel darah. Untuk berlangsungnya hematopoiesis itu diperlukan sel induk sel yang bersifat self renewal, proliferatif, dan diferensiatif. Ya. Self renewal artinya bisa memperbaharui diri sendiri. Dan kalau proliferatif itu artinya dia mampu berkembang sendiri, dan diferensiatif artinya mampu mendiferensiasi diri, jadi mengubah dirinya menjadi sel-sel yang khusus ya. Jadi kalau nanti suara saya tiba-tiba nggak kedengeran, tolong ada yang mengingatkan ya. Kedengeran nggak suara saya? Terdengar, dokter. Dengan jelas ya? Agak Terdengar, dokter, cuman kurang jernih aja suaranya, dokter. Ya, ya saya lagi di luar ya, sulit ya. Tapi kedengeran ya. Yang penting jelas ya, apa yang saya ucapkan jelas ya. Cukup jelas, dokter. Oke, nanti kalau misalnya tiba-tiba ada yang jelas, ada yang nggak jelas, boleh langsung kasih tahu ya. Biar bisa saya ulang ya. Oke. Baik, baik, dokter. Nah, karena dia memiliki sifat self renewal, proliferatif dan diferensiatif, maka menurut sifat diferensiasinya, sel induk hematopoiesis itu dibagi memiliki menjadi sifat pluripoten,
committed stem cell, dan oligopoten, dan unipoten. Ya. Nah, selain dari segi itu, diperlukan lingkungan microenvironment di dalam bone marrow-nya yang menyediakan nutrisi, yang melakukan komunikasi antar sel dan menghasilkan zat yang mengatur hemopoiesis ya, yaitu hematopoietic growth factor, sitokin dan lain-lain. Karena ini merupakan mikrosirkulasi dari sel-sel tulang, sel stroma, matrik ekstraseluler yang berisi fibronektin, hemonektin, laminin, kolagen, dan proteoglikan ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini sistem hematopoiesis kita ya. Nah, awalnya ada stem cell ya, hematopoietic stem cell itu dia bersifat multipoten ya. Dia bisa menjadi sel-sel lymphoid, dia bisa menjadi sel-sel myeloid ya. Nah, itu kenapa dia disebut multipoten, karena dia bisa menjadi beberapa sel ya, berdiferensiasi menjadi beberapa sel ya. Di mana kita tahu sel common lymphoid progenitor ini dan common myeloid progenitor itu adalah progenitor sel ya. Ini juga masih dia memiliki beberapa bisa berdiferensiasi menjadi beberapa sel ya. Di mana myeloid ini nanti dia akan terus berdiferensiasi, kemudian dia ujungnya myeloid itu akan menjadi monosit, dendritic cell, monosit, granulosit, basofil, sel mas, eosinofil, red blood cell, dan platelet. Ya. Terus kalau lymphoid progenitor itu nanti ujung-ujungnya dia akan menjadi sel, dendritic plasmacytoid cell, dan sel B atau sel T. Ya. Mungkin ada yang tahu di sini jenis keputus ya, Pak? Ini coba tak kirimkan slide-nya ya. Nanti tolong di ini ya, di-sharekan ya. Bisa diulang, dokter? Suaranya putus-putus. Nanti kalian yang share ininya ya, slide-nya ya. Ini saya kok terus keluar itu. Salah satu saya kirimkan nanti recordingnya ya, slide-nya ya. Baik, dokter. Keluar dulu ya.
Tes-tes untuk teman-teman semua, apakah share screen-nya kelihatan? Sudah terlihat Dokter Werner. Baik, kita tunggu dosennya dulu. Ya, yuk, mulai yuk. Tadi sampai di slide ketiga ya. Ya, sekarang saya udah kedengeran ya. Jelas ya? Sudah Sudah terdengar. Dokter. Oke. Nah, ini ada yang tahu nggak nih jenis jenis selnya? Untuk apa aja nih? Misalnya coba yang platelet. Gunanya untuk apa? Ada yang udah tahu? Kok nge-freeze? Yuk, langsung. Mungkin. Ya, oke. Silakan deh. Anak Pra Sedana. Eh, baik dokter, mungkin bisa diulang ya dokter, karena internet koneksinya agak putus-putus jadinya suaranya. Ya, semoga sekarang udah jelas ya. Udah jelas nggak? Sudah terdengar kembali dokter. Ada yang tahu nggak nih kegunaan sel-selnya ini di dalam tubuh apa? Ada Mungkin yang udah Izin, baca? izin menjawab Dokter. Ya, kan. Baik Dokter, izin menjawab. Perkenalkan, perkenalkan saya Albert dengan 3 digit NIN akhir 010. Jadi yang terlihat pada gambar ini adalah dalam hematopoiesis itu pertama ada stem cell, kemudian dia ada ngarah ke lineage-nya atau keturunannya gitu. Jadi ada yang ngarahnya ke limfoid, ada yang ngarahnya ke myeloid dan juga common myeloid. Untuk common lymphoid sendiri itu ada sel T dan juga sel B, kemudian juga di limfoid, em, maaf, di common myeloid itu ada megakaryosit seperti itu. Nah, di sini sel T dan sel B itu merupakan sel imunitas yang ada dalam tubuh, di mana sel B itu merupakan nantinya akan berperan sebagai antigen presenting cell atau APC seperti itu dalam sistem imun kita. Kemudian nanti dia akan berkomunikasi, kemudian mengaktifkan yang namanya sel T atau sel T ini nanti akan diaktifkan, entah dia mungkin jadi sel T yang sitotoksik atau sel T yang lagi satu atau T helper seperti itu. Kemudian dari sel T dan sel B sendiri nanti pematangannya itu ada di
organ thymus namanya itu melewati proses positif and negatif selectivity di mana dia itu positif artinya dia tuh harus bisa mengenali reseptornya sendiri agar dapat berkomunikasi. Kemudian negatif artinya dia tidak boleh bereaksi terhadap antigen yang ada di dalam tubuh kita agar nanti tidak terjadi yang namanya autoimun alias imun kita menyerang sel tubuh kita sendiri. Dan di sini juga selain dari sel darah itu juga ada persinyalannya kayak interleukin di sini dan lain-lain. Mungkin sekian jawaban dari saya, dokter. Terima kasih. Pak, udah cukup lengkap dah. Bagus ya, udah ada yang baca ya. Yuk, yuk, next slide. Jadi, next slide. Slide berikutnya. Nah, ini sekarang kita baru ngomongin eritropoiesis ya. Eritropoiesis ini adalah pembentukan eritrosit yang memerlukan sel induk ya, CFUT, BFUE, dan eritroblast. Ya, ini bisa dilihat di mana dia sel induk lokasinya di bagian yang tadi. Ya. Nah, kemudian memerlukan juga bahan pembentukan eritrosit. Bahan pembentukan eritrosit sendiri adalah besi, vitamin B12, asam folat, dan protein-protein yang lainnya. Dan di sini juga dia memerlukan mekanisme regulasi ya. Nah, siapa sih yang meregulasi? Dia itu adalah hematopoietic growth factor dan erythropoietin. Ya. Terus gambar di bawahnya ini merupakan proses perubahan atau diferensiasi dari CFU menjadi eritrosit ya. Nah, dia melalui berbagai proses pematangan atau diferensiasi. Pertama dari CFUE dia jadi proerythroblast, kemudian jadi basophilic erythroblast, kemudian jadi polikromatik erythroblast, kemudian menjadi ortokromatik erythroblast. Nah, baru dia sel intinya terdeskripsi. Nah, di situ dia jadi retikulosit ya. Retikulosit ini berarti dia sebelum sel darah itu masuk ke bloodstream atau aliran darah ya. Nah, kemudian setelah dia dielektrik baru dia masih besar tuh ukuran selnya. Baru dia menjadi vaksin darah ya, menjadi red blood cell. Setelah dia masuk ke bloodstream. Nah, terus gimana sih strukturnya si hemoglobin ini? Strukturnya itu adalah terdiri dari heme dan hemoglobin. Ini juga hemoglobin ya. Nah, dia terdiri dari rantai alfa, rantai beta, ya. Kemudian dia mengikat 4 atom besi ya atau iron ya. Nah, ini cuma kemudian kalau secara struktur ya bagian utama sel darah merah yaitu dengan setiap milimeter kubik darah itu mengandung 5 sampai 6 eritrosit ya. Kemudian bentuknya dia kontak, fleksibel, lembek. Beneran nggak sih suara saya? Cukup Kedengeran nggak? terdengar, dokter. Ini kembali deh, lanjut tadi. Ya, nah tugasnya si hemoglobin ini
adalah untuk mengikat oksigen ya. Nanti dia mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Ya. Oke, bentuknya berkontak, fleksibel gitu ya. Oke, bisa dibaca lagi. Lanjut. Lanjut yuk. Nah, ini deskripsi dari eritrosit ya. Nah, nanti eritrosit yang sudah matang ya atau yang sudah berumur 120 hari bersirkulasi, bertugas mengantar oksigen dari dalam darah ya kemana saja itu sudah selesai dia tugasnya. Nah, jadi eritrosit itu dia akan berakhir di organ rest ya. Di mana aja sih organ rest dia ada di hati dan di ya. Nanti di sana dia hemoglobin itu dia akan dipecah menjadi globin dan heme. Ya, di mana heme ini dia akan menjadi Fe, CO dan protoporfirin di mana nanti Fe akan disimpan di pool besi ya dan akan digunakan lagi. Oleh karena itu sebenarnya jumlah dari zat besi di dalam tubuh kita itu akan selalu sama ya, harusnya selalu sama. Jadi proses yang hilang itu biasanya dia selalu tergantikan dengan intake yang baru. Nah, di mana proses transfernya ini dia dipengaruhi oleh ferritin ya. Ferritin nama besinya nanti dipengaruhi oleh banyak faktor ya untuk transferin dan lain-lain. Nah, kemudian itu kan sudah digunakan lagi besinya. Nah, kalau protoporfirin itulah yang menjadi bilirubin ya. Sebelum dia masuk ke hati, dia namanya bilirubin indirect. Kemudian dilakukan konjugasi di hati menjadi bilirubin direct. Bilirubin direct inilah yang merupakan empedu ya. Nanti dia akan lari ke feses, dia membentuk sterkobilinogen. Nah, karena itu kotoran kita berwarna kuning ya. Kemudian di urin dia menjadi urobilinogen. Nah, kemudian untuk globinnya, dia akan menjadi asam amino, kemudian dia masuk ke pool protein dan disimpan digunakan lagi ya. Daur ulangnya bisa kalian lihat di gambar di sebelah. Kalau sudah di 120 hari, dia masuk ke organ rest, kemudian dipecah jadi hemoglobin ya. Yang globin itu dipakai lagi untuk sintesa protein, kemudian heme jadi bilirubin ya. Terus kemudian Fe-nya disimpan lagi. Disimpan lagi ya. Oke, yuk lanjut yuk. Next slide. Nah, ini ya regulasi dari apa namanya dari sel darah merah ya. Apa aja sih yang mempengaruhi konsumsi O2 ya, sama kemudian dipengaruhi oleh pembuluh darah juga, kemudian paru dan lain-lain ya. Banyak yang mempengaruhi ya. Kemudian pada dia tekanan PO2-nya rendah, maka dia akan memicu terbentuknya eritropoietin. Eritropoietin ini akan menyuruh dia bone marrow-nya produksi lagi lebih banyak. Nah, di mana produksinya ini dipengaruhi oleh banyak ya asam folat, B12, terus kemudian jadilah dia di red blood cell-nya. Kalau sudah tua ya didestruksi gitu ya. Nah, ini gimana dia regulasinya dalam ya. Oke, jadi nggak HB itu banyak yang mempengaruhi ya, nggak cuma loss gitu aja, tapi kalau dia pembentukan tinggi ya bisa dipengaruhi oleh kurangan O2 di dalam tubuhnya ya. banyak dia terbentuk. Jadi dia akan terjadi hemokonsentrasi. Nanti kalian akan ketemu pada pasien-pasien polistemia sekunder ya. Ya, lanjut. Nah, ini
Gimana sih algoritmanya kalau kita mau nentuin pasiennya ini anemia ya. Anemia ini sebenarnya apa sih penyebabnya? Nah, yang pertama kita harus lihat reproduksi count-nya. Apakah dia rendah atau tinggi? Ya, kalau dia pasiennya anemia dengan pembentukan retrosit yang tinggi berarti dalam bone marrow-nya tidak terjadi masalah gitu. Berarti yang di luar itu yang menyebabkan terjadinya anemia. Nah, yang dilihat di lengan yang kanan tuh ya, berarti kemungkinan anemianya karena blood loss atau ada intravascular hemolysis, ada defek metabolik, ada eh, abnormalitas membran ya, hemoglobinopati atau destruksi karena imun ya, atau fragmentasi hemolysis. Nah, kalau dia indeksnya reticulocyte production indeksnya rendah, berarti ya masalahnya kemungkinan terjadi di bone marrow ya, di bone marrow di pembuatannya dia yang nah, setelahnya baru kalian lihat morfologi selnya gimana sih, normal apa mikro ya. Kalau normal kemungkinan pembentukannya dia yang kurang. Nah, apa aja sih yang membuat pembentukannya kurang? Mungkin permasalahan pada bone marrow atau lingkungannya tadi ya, yang mempengaruhi kan matriks seluler juga mempengaruhi ya dengan dari bone marrow-nya. Nah, kalau di sana terjadi infiltrasi sel ganas atau terjadi fibrosis atau berubah dia menjadi aplasia, ya di situ dia kan pembentukannya akan berkurang. Nah, kadang ada juga yang bahan-bahan yang kurang, seperti zat besinya yang kurang, nah, atau stimulasinya yang kurang. Kapan sih stimulasi pembuatan sel darah merah itu menurun? Ya kalau terjadi inflamasi atau ada gangguan metabolik atau ada gangguan dari ginjal ya. Kita tahu tadi ginjal tugasnya ngeluarin si eritropoietin. Nah, kalau dia bentuknya mikrositik atau kecil-kecil dia, berarti yang bermasalah adalah maturasinya ya, pada saat pematangannya itu yang bermasalah. Ya, dia bisa ada sitoplasmic defect, biasanya akibat iron deficiency. Anemia kalau thalassemia atau sideroblastik anemia. Atau ada defek dari apa namanya intisel ya, yaitu sampolatnya yang bermasalah atau vitamin B12-nya yang masalah atau ada toksisitas dari obat atau anemia yang refraktor. Nah, apa sih itu reticulocyte production index? Reticulocyte count atau reticulocyte production index itu adalah reticulocyte persen dikali jumlah RBC. Jadi indeksnya itu ada dibagi jadi dua, lebih dari 2,5 atau kurang lebih. Yuk tanya. Nah, terus apa sih gejala dari anemia? Gejala simbolnya anemia ya 5L ya. Kalau kalian tahu nama itu sudah mulai ya. Matanya juga sering berkunang-kunang karena kita tahu anemia itu kalau terjadi anemia berarti terjadi gangguan peredaran darah ya. Nah, gangguan peredaran darah, gangguan peredaran oksigen. Jadi orangnya kalau kurang oksigen kita tahu metabolisme tubuh kita ya, untuk menghasilkan ATP atau energi itu kan memerlukan oksigen ya. Kalau oksigennya nggak ada, berarti metabolisme nggak terjadi, energi nggak terbentuk, jadi dia orangnya lelah. Ya. Ini patofisiologinya ada anoksia organ target, menimbulkan gejala pada organ mana yang terkena ya. Kemudian mekanisme adaptasi kompensasi terhadap anemia ya, yaitu penurunan afinitas Hb terhadap oksigen dengan meningkatkan enzim 2,3 dpg dan meningkatkan curah jantung. Jadi jantung itu memompa lebih cepat. Tujuannya karena Hb-nya rendah supaya kebutuhan oksigennya terpenuhi ya. Respon dari tubuh ya jantungnya dibikin lebih cepat. Lama-lama jantungnya lelah. Kalau lelah jadinya heart failure ya.
Nah, kemudian terjadi redistribusi dari aliran darah dan menurunkan tekanan oksigen. Ya. Nah, kalau eritrosit atau hemoglobin menurun, jadi ya kapasitas angkut oksigen juga menurun, jadi terjadi anoksia organ target. Nah, dan mekanisme konvensi tubuh. Kalau nggak seimbang antara anoksia organ targetnya dan mekanisme konvensinya, maka muncullah gejala anemia. Nah, gejala anemia bisa dilihat. Yuk, lanjut. Nah, ini ya. Kalau klasifikasi anemia itu kalau berdasarkan WHO bisa dilihat sananya beda-beda dia. Tiap anak range umurnya beda, untuk dewasa juga beda ya. Nah, tapi kalau klasifikasi derajat anemia yang umum dipakai, terutama di Indonesia itu secara klinis ya, kalau ringan tuh HB-nya 10, ringan sekali. Kalau ringan 8 sampai 9,9, sedang itu 6 sampai 7,9, berat itu kurang dari 6 ya, HB-nya. Yuk, lanjut. Nah, kalau kita masuk ke beberapa jenis anemia ya. Salah satunya anemia aplastik. Nah, normalnya kan seperti tadi yang sudah saya jelaskan, anemia itu terbentuk di bone marrow ya. Nah, kalau bone marrow-nya sehat, dia berarti produksinya berlangsung dengan lancar ya, sehingga jumlah HB-nya normal. Nah, terus kalau pada anemia aplastik apa yang terjadi? Terjadi injury di bone marrow ya, sehingga bone marrow-nya nggak bekerja dengan baik, jadi lingkungan pembentuk red blood cell-nya nggak berfungsi dengan baik. Secara definisi, anemia aplastik adalah anemia yang disertai oleh pansitopenia atau bisitopenia pada darah tinggi yang disebabkan oleh kelainan periter pada sumsum tulang dalam bentuk aplasia atau hipoplasia tanpa adanya infiltrasi, supresi, atau pendesakan terhadap sumsum tulang. Klasifikasi anemia aplastik yaitu anemia aplastik yang didapat karena bahan kimia obat virus, ada kadang karena dengue atau hepatitis juga bisa ya, dan infeksi mikobakterial, kehamilan dan sklerosis tiroid, atau ada juga yang idiopatik ya. Kalau secara familial, pansitopenia itu salah satunya pansitopenia konstitusional Fanconi dan gangguan herediter pemasukan asam folat ke dalam sel. Itu juga bisa menyebabkan anemia aplastik. Ya. Yuk, lanjut. Nah, ini patofisiologinya merupakan imun mediated seluruh spesifik, di mana antigen pemicu itu memicu reaksi antigen antibodi dan memicu destruksi sel induk di sumsum tulang. Artinya pasiennya menjadi pansitopenia. Pengobatan dengan imunosupresi memulihkan fungsi sumsum tulang. Ya, kalau yang prosesnya karena reaksi antibodi ya. Ya, banyak. Gimana sih diagnosisnya anemia aplastik? Itu satu dari gejala berikut, HB-nya kurang dari 10, PLT-nya kurang dari 150 nih ya, Dek ya. Salah ya, bukan 50 ya, 150 ya. Kemudian leukositnya kurang dari 3,5 kali 10. Nah, ditambah retikulositnya kurang dari 30 kali 10 pangkat 9 atau kurang dari 1/4. Di mana gambaran sumsum tulangnya terdapat penurunan selularitas dengan hilangnya atau menurunnya semua sel hematopoietik atau selularitas normal oleh hiperplasia eritroid yang menyebabkan depresi sel granulosit dan metakariosit. Tidak adanya fibrosis yang bermakna atau infiltrasi dari neoplastik. Jadi mirip nanti ya, kalian akan sering ketemu pasiennya bisitopenia ya. Entah trombositnya yang turun, entah
leukositnya yang turun atau WBC-nya, entah HB-nya yang turun. Nah, lalu dia sampai ada dua semuanya turun. Yang salah satu yang wajib kalian diferensial diagnosis adalah anemia aplastik. Kalau dia pembentukannya yang turun, ya dia anemia aplastik ya. Tapi kalau setelah digulirkan dia terjadi ada infiltrasi neoplastik, kemungkinan berarti karena infiltrasi bukan karena anemia aplastik ya. Nah, diagnosis bandingnya apa sih? Yaitu alioklinic leukemia ya, mirip gambarannya. Sindrom mielodysplastik juga mirip. Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria juga mirip. Anemia mielodysplastik juga mirip. Pancytopenia karena sebab lain. Itu salah satunya infiltrasi neoplastik ya. Juga mirip. Ya, lanjut. Nah, terapi terkait dengan penyebab. Kalau memang dia eh, bisa ya harusnya sih transplantasi sum tulang ya, tapi di sini nggak ada ya. Tapi untuk memperbaiki sum tulang, terapi untuk merangsang pertumbuhan sum tulang yaitu steroid dan GCSF ya bisa dikasih ya. Tapi ya harganya juga cukup mahal gitu. Nah kalau terapi definitif ya transplantasi sum tulang. Tapi kalau kalian ketemu orang dengan HB-nya yang rendah ya udah, karena anemia aplastik curiganya berarti dia sebagian besar ya harus ditransfusi aja ya yang tersedia modalitasnya tadi yaitu terapi suportif kan jadi prognosisnya gimana sih di malam ya, karena kemungkinan orangnya perlu sering ditransfusi gitu. Sering bolak-balik ke rumah sakit. Lanjut. Ini penting juga anemia defisiensi besi ya. Di sini anemia defisiensi besi kompetensi 4 ya, kalian harus bisa sampai menterapi sampai sembuh ya. Oke. Kalian bisa bantu saya jelasin iron defisiensi anemia? Ada yang udah baca? Apa itu iron defisiensi anemia? Selain Albert, siapa nih? Wilmat Patros naik purba. Baik dokter, terima kasih atas kesempatannya. Maka nama saya Bermartak Sunai Berubah dengan 3 JPN terakhir 45. Jadi anemia defisiensi besi itu tentu dengan namanya sendiri, defisiensi besi berarti kekurangan besi atau pembentukan sel darah merah yang yang apa tidak sempurna karena tidak bisa memakai eh, apa Fe dengan baik untuk membentuk hemoglobin yang mengikat pada hem atau hemi. Sekian dari saya dokter, terima kasih. Ya, yuk slide berikutnya. Next slide, please. Nah, ini ya. Tadi anemia defisiensi udah benar, anemia yang timbul akibat kekosongan cadangan besi di tubuh ya. Bukannya dia nggak bisa dipakai atau dia nggak ada besinya tapi nggak bisa dipakai, itu bukannya. Jadi memang cadangannya yang kurang ya. Jadi zat besinya nggak ada. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan harusnya zat besi itu kan berputar aja terus di dalam tubuh ya, karena dia diutilisasi. Jadi ya waktu eritrosit umurnya 120 hari ya kan destruksi, kemudian diurai lah, tetap muncul kan si Fe ini tuh, akhirnya disimpan di pool ya, di tempat penyimpanan ya. Nah, tapi ada satu satu keadaan di mana nanti terjadi pendarahan seperti itu. Kalau pendarahan kan eritrosit itu banyak tuh keluar ya, jadi Fe ini juga hilang gitu. Harusnya dia di dalam tubuh terus habis itu disimpan di pool besi, tapi yang ini dia kalau ada pendarahan dia keluar aja sama darah-darahnya gitu ya, sama sel darah merah, sel darah putih semua. Kalau pendarahan kan whole blood keluar. Nah, atau ada ya kan
disimpannya di sel epitel tuh. Ada satu kondisi yang misalnya epitelnya itu kurang bagus, ya. Ya, terus dia dia apa namanya diperbaharui seperti dia sel epitel itu kan ada di permukaan tubuh ya. Itu juga bisa mengakibatkan kekurangan atau absorpsi dari tubuh yang kurang. Nah, normalnya nah normalnya kan harusnya dia kan di epithel ya 1 sampai 2 miligram. Tapi ada juga ketika dia sudah disimpan di epithel, maka ada absorpsi juga sebesar jumlah yang sama ya dari usus ya. Nah, kalau absorpsinya ini juga terganggu karena satu dari hal yang juga menyebabkan kekurangan zat besi ya, harusnya tetap dia tuh jumlahnya. Kalau dari tulang eh, kalau dari destruksinya itu kesimpulan 17, nanti dia dari eritropoiesis yang inefektif itu nambah 7, dia harusnya 22 ya, yang kemudian tergerus ketika dia disimpan di epitel itu 1 sampai 2 miligram. Nah, harusnya absorpsi di khusus juga sama jumlahnya 1 sampai 2 miligram, sehingga terus jumlahnya tetap 24 ya. Oke. Kemudian nanti ada kondisi-kondisi khusus yang menyebabkan kurangan zat besi ya. Yuk, lanjut. Nah, yuk lanjut yuk. Nah, ini gejala anemia defisiensi besi ya. Selain 5L tadi, dia juga ada yang tahu gambar kukunya itu apa namanya? Izin menjawab dokter, kalau dari buku itu namanya koilonicia. Ya, ya, ya. Terus lidahnya apa namanya? Yang lain? Lidahnya apa namanya? Jadi pada saat kalian melakukan pemeriksaan fisik harus dilihat-lihat ya dari orang ya. Sama lidahnya juga kalau ada pasien anemia cocok nggak sama anemia defisiensi gitu ya. Ayo, ada yang tahu lidahnya kenapa? Glositis ya dokter. Ya, gositis ya papila lidahnya hilang gitu. Terus sering dia traumatis. Ya, yuk lanjut. Nah, itu kalian tuh ketemu deh ya dari mata periksa. Siapa yang tahu pemeriksaan fisiknya? Kalau anemia kita lihat di mana deh? Izin menyilang, dokter mungkin pertanyaannya bisa diulang dokter. Ya, saya keluar lagi. Nih, kalau seandainya kalian ketemu pasien dengan curiga anemia, kalian lihat pemeriksaan fisiknya yang pertama dia apa ya? Tahu nggak? Ini saya belum cantumin. CBC dokter, Gimana? CBC dokter, complete blood count. Pemeriksaan fisik, Oh, physical examination. wajah dan kulitnya pucat ya dokter.
Ya, terus kalian melakukan pemeriksaan apa? Tahu nggak pemeriksaan fisik dari kepala sampai ujung kaki? Sudah pernah baca nggak? Izin dokter, mungkin melihat di konjungtivanya dokter. Ya, konjungtivanya ya. Nanti kalian harus baca ya, harus pasti dengan pemeriksaan fisik. Ya, dari sekarang coba dibaca, pelajarin. Kalau di mata tuh kita ngelihat apa aja. Kita ngelihat konjungtiva, kita ngelihat sklera ya. Nah, tadi kan ada pemecahan tuh. Kalau anemia, terus kemudian terjadi pemecahan, destruksi dari sel darah merah itu kan ada jadi bilirubin kan, hemoglobin, baru ada yang jadi bilirubin. Ya, masih ingat tadi? Masih ya? Nah, salah satu tanda anemia juga itu bilirubinnya tinggi ya, tapi enggak pada semua anemia. Kalau anemia defisiensi besi ya bukan begitu gejalanya. Ya, nanti biar kalian paham gitu ya. Kalau misalnya kalian mau ngelihat virus itu di sklera, kalau mau ngelihat anemis itu kalian harus infomintifa ya. Bibirnya juga pucat, terus lidahnya seperti tadi itu, papila lidahnya hilang, terus kemudian kalian lihat bibirnya apa banyak stomatitis apa enggak, kemudian kalian lihat lagi kukunya ya, ada kuilinsia apa enggak ya. Kalian juga periksa di torak kan. Nah, toraknya itu gimana? Apa ukurannya normal ya jantungnya apa membesar? Paru-parunya ada kira-kira ada suara napas tambahan nggak? Atau ada yang hilang nggak suaranya sehingga mengganggu eh, apa namanya flow-nya oksigen? Sehingga nanti red blood cell juga jumlahnya terganggu ya. Antara bertambah atau memang menurun. Kalau seandainya dia turun banget, terlalu lama dia anemia defisiensi, jantungnya pasti akan membesar ya. Nah, tadi kerjanya lebih berat kan, kompensasi tubuh untuk anemia itu jantungnya bekerja lebih berat, napasnya lebih cepat ya. Kalau kerja terlalu berat lama-lama ya dia bisa membesar. Kayak orang nge-gym kalau terus latihan dulu hipertrofi ya. Kemudian terakhir baru fungsinya dia menurun. Nah, ini kapan sih kita nyebut anemianya itu mikrositer, hipokromik, itu kalian lihat di NCT NCH-nya ya. Kalau NCT kurang dari 80, NCHC kurang dari 31, terus kemudian kalian lihat hemoglobinnya rendah, maka ya hipokromik mikrositer. Salah satu anemia yang kalian curigai adalah si anemia defisiensi di sini. Terus kalian sesuaikan dengan anamnesisnya. Apakah ada kehilangan darah sedikit-sedikit yang lama, menstruasi yang banyak, seperti itu ya, atau adanya gangguan di usus yang menyebabkan kurangnya penyerapan kalsi ya. Itu anamnesis yang harus kalian. Nah, di sini dia harus memenuhi 2 dari 3 parameter di bawahnya. Antara besi serumnya kurang dari 50 atau total iron binding capacity-nya lebih dari 350 atau saturasi transfernya kurang dari 15%. Ya. Atau ferritin serumnya kurang dari 20 mikro per dl ya. Atau pengecatan sumsum tulangnya menunjukkan cadangan besi atau butir-butir hemosiderilnya negatif. Atau dengan pemberian sulfaspirulus 3 kali 200 mg per hari atau preparat besi lainnya yang setara selama 4 minggu disertai kenaikan kadar hemoglobin lebih dari 2 gram per desiliter. Nah, itu kriteria diagnosis dari anemia defisiensi ya. Untuk blood smear-nya kalian bisa lihat ya. Oke, ada poikilocytosis, kemudian ada sel perisil ya, bisa dilihat ya. Bentuknya enggak mudah. Yuk, lanjut. Nah, ini ya nanti tabelnya dibaca ya.
Kalau apa sih diferensial diagnosis dari anemia defisiensi besi? Kan tadi kan anemia defisiensi besi, anemia akibat penyakit kronis, kemudian thalassemia trait, kemudian atau anemia sideroblastik. Perbedaannya bisa kalian baca. Oke, ya. Ini Nah, ini terapi anemia defisiensi besi, ya namanya juga kurang besi, intinya ya, tambah besi, ya. Terus kemudian entah nanti kalian mau ngasih besinya oral apa intravena ya, tergantung ya, tergantung kondisi. Nah, kemudian kausanya juga harus diobati. Misalnya pasien dengan kelainan penyerapannya itu kan karena infeksi di tambang biasanya sering ya, infeksinya yang diperbaiki. Kemudian kalau misalnya dia hemoroid sering terjadi kehilangan darah sedikit-sedikit tapi sering gitu ya. Jadi jumlahnya juga besar. Nah, itu biasanya dia anemia defisiensi. Nah, pengobatan minum metroragi kalau pada wanita ya, itu juga harus dilakukan tindakan. Karena rugi kan kita ngasih vaksinnya tapi terus aja dia keluar. Jadi kawasannya juga harus diperbaiki. Nah, kalau kita membutuhkan zat besi secara cepat atau pada kondisi intoleransi oral berat terhadap zat besi, kemudian ada kepatuhan berobat yang kurang atau ada kolitis ulceratif, itu kita bisa menggunakan preparat besi parenteral ya, atau injeksi ya. Nah, next, selanjutnya. Nah, pengobatan lain diet ya, sebaiknya diberikan makanan bergizi dengan tinggi protein, terutama yang berasal dari protein. Kemudian vitamin C. Vitamin C diberikan 3 kali 100 mg per hari untuk meningkatkan absorpsi besi. Nah, transfusi darah itu anemia kekurangan besi jarang memerlukan transfusi darah ya. Nah, tapi ada indikasi pemberian transfusi darah pada anemia kurang besi, yaitu adanya penyakit jantung, anemia dengan ancaman pada jantung, atau anemia yang sangat simptomatik, misalnya anemia dengan gejala pusing yang sangat mencolok. Ya, dia cepat banget dia naik HB-nya, misalnya di transfusi. Kemudian penderita memerlukan peningkatan kadar hemoglobin yang cepat, seperti pada kehamilan trimester akhir atau pre-operasi. Nah, jenis darah yang diberikan yaitu adalah PSC, packed red cell ya, untuk mengurangi bahaya overload dari salurannya. Sebagai premedikasi dapat dipertimbangkan pemberian kursi intravena. Oke, prognosisnya yaitu Dubia advonam ya, karena bisa dikatakan. Yuk, lanjut. Lagi, mau lanjut sekarang atau nanti mau dibagi kuliahnya? Sampai jam berapa harusnya? Biasanya kuliahnya saya bagi dua deh, karena banyak banget bahannya. Kalau segitu tadi kalian ngerti nggak? Izin menjawab dokter, mungkin nanti untuk mungkin lecture offline gitu dok. Mungkin nanti dari kami akan carikan ruangan gitu juga, tanggalnya mungkin bisa sepakat bersama gitu. Oke, boleh. Tapi offline saya nggak bisa deh, karena saya kuliah di pasar. Jadi kita online, Oh gitu tapi dokter. waktunya dan waktu ya, carikan waktunya ya. Oke, Oke baik dokter. untuk segini ada pertanyaan dulu. Ada yang nanya? Tapi ngerti ya, Dek, ya. Soalnya nih
agak sulit saya jelasin. Oke, alzosolahomisia. Ada pertanyaan nih? Baik, dokter, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan saya Auluswa Kamihia dengan di NIM terakhir 001. Di sini saya ada pertanyaan. Nah, terkait tentang tadi itu MCV. Nah, pertanyaan saya itu jika seorang pasien itu memiliki HbA-nya itu rendah, MCV-nya itu normal, tetapi retikulosinya itu meningkat. Bagaimana kita menjelaskan mekanismenya itu secara kompensasi sumsum tulang dan kemungkinan itu bisa berkaitan dengan etiologi yang mendasarinya. Terima kasih. Apa tadi kalau MCV-nya Jika seorang pasien memiliki HB rendah, MCV normal, tetapi retikulosinya itu meningkat. Nah, bagaimana kita kalau MCV normal itu berarti kan bentuknya normal ya, bentuknya normal, terus kemudian warnanya normal, biasanya diikuti dengan MCV, MCH, ya normal. Jadi adalah anemia dengan normokromik normositer ya, berarti bentuknya normal. Kemudian kita kembalikan lagi ke bagian retikulositnya meningkat ya. Coba kita buka ya tadi bagian yang di awal. Kembalikan nih ke bagian yang di awal, satu yang pegang saya ini. apa dokter? Kembalikan ke ya, yuk kembalikan di awal. Ya, coba kembalikan lagi deh ya ke awalnya slide-nya. Terus maju lagi, lagi. Nah, tadi. Enggak, lewat. Nah, ini ya. Nah, tadi kan dia normo ya. Terus tapi indeksnya meningkat gitu ya. Prinsipnya adalah kalau indeksnya dia meningkat atau normal, berarti tidak ada masalah di pembentukan eritrositnya. Ya, jadi eritrositnya tidak ada masalah. Kemudian ketika dia tidak ada masalah, tapi bisa aja dia terjadi masalah setelahnya atau di blood vessel-nya ya. Di blood vessel itu banyak yang mempengaruhi. Kadang ada blood loss ya. Kalau blood loss yang cepat juga bisa, MCV, MCH masih normal ya. Misalnya kita habis kecelakaan gitu ya. Terus terjadi pendarahan intraabdomen. HB-nya kan turun tuh. Nah, di sana indeksnya pasti masih normal atau bahkan meningkat sebagai kompensasi dari tubuhnya. Terus kemudian bentuknya pasti masih normal. Ya. Oke. Terus kalau misalnya ada hemolisis juga. Misalnya dia autoimun hemolisis. Dia kan hemolisis di dalam pembuluh darah ya. Jadi auto antibodinya tuh kerjanya di pembuluh darah. Udah selesai dulu dia pembentukan darahnya. Baru kemudian nanti kalian setelah dia masuk di blood vessel itu baru dia dihancurkan. Nah, dia akan memicu kalau di blood vesselnya sedikit itu ya anemia ya, kekurangan darah, maka
kompensasi dari sumsum tulang yang normal itu ya bikin lagi dia gitu. Bikin lagi dia yang banyak. Nah, di situ dah retikulositnya dia akan meningkat gitu ya. Ya, jadi masih banyak banget. Kalau indeksnya meningkat, terus kemudian bentuknya normal itu banyak sekali. Ya, nanti kalian akan sering ketemu ya. Selain bagan ini, nanti kalian juga akan ada bagan di. Kalian pakai bukunya siapa sih, Dek? Kalian dikasih referensi bukunya siapa ya? Izin menjawab dokter, kalau dari Dokter Ross sempat memberikan buku bacaan yang Clinical Hematology and Basic Principle of Hemostasis itu dokter, tahun 2024 oleh Dennis William gitu. Oh, William ya. Masih pakai buku William ya. Ya, nanti di sana juga bisa dibaca ya. Lebih detail lagi. Banyak banget yang mempengaruhi. Nanti kalian, makanya anemia ini luas. Yang penting kalian paham dulu. Patofisiologinya dulu dipahami ya. Ya, kalian kasusnya juga banyak. Nanti ketemunya banyak ya. Bisa apa namanya, dan sering nggak ketemu di sini penyebabnya apa. Ini kita belum bicara tentang keganasan dan lain-lain penyakit anemia pada penyakit ginjal, nanti juga lain patofisiologinya ya. Jadi kalian pelajari baik-baik dulu patofisiologinya supaya nanti kalau misalnya dijelasin anemia karena apa, misalnya karena penyakit ginjal, mekanismenya ada 5 deh, ini nanti karena kan ginjal itu tadi kan berperan kan juga kan dalam pembentukan eritropoiesis kan, dia ngeluarin eritropoietin ya, yang katalis pembentuknya itu ya. Jadi hormon pembentuknya itu kan namanya eritropoietin. Nah, itu dikeluarin oleh ginjal. Kapan dia keluar? Kalau dia ada tanda-tanda hipoksia. Kalau kita ada tanda-tanda hipoksia atau tekanan O2-nya turun. Nah, dia akan ngeluarin eritropoietin, ginjal yang normal gitu. Nah, ini kan ginjalnya nggak normal. Kalau misalnya seandainya pada pasien chronic kidney disease, ya dia nggak normal ginjalnya. Nggak keluar tuh eritropoietin. Sel bersihnya cukup, inflamasinya ada, jadi banyak banget yang mempengaruhi terjadinya satu anemia itu gitu. Kadang juga dia nggak berdiri sendiri, ya. Kadang dia overlapping pada satu kondisi seperti contohnya, salah satu contohnya itu adalah pada kondisi CKD ya, eritropoietinnya kurang, kadang besinya juga rendah, ada yang besinya tinggi, berarti dia dipengaruhi oleh inflamasi. Kalau tadi inflamasi itu menurunkan stimulasi juga ya. Nah, dia juga akan terjadi anemia gitu. Jadi kadang satu kondisi anemia yang membuat terjadinya anemia itu banyak banget. Nah, misalnya lagi contoh lain pada kanker serviks gitu. Apa anemianya karena blood loss? Apa karena kemudian ada pendarahan sedikit, sedikit tapi sering, jadinya kan iron deficiency anemia. Nah, tapi ada juga dia karena dia CA atau karena dia cancer kan inflamasinya tinggi tuh. Nah, stimulasinya juga turun gitu. Jadi multifaktorial ya. Oke, paham ya? Nanti terapinya yang penting itu adalah kapan kalian boleh transfusi, kapan kalian berikan zat besi, kapan kalian berikan imunosupresan itu. Ya, kapan kalian memberikan eritropoietin lagi satu. Kapan kalian berikan B12 sama asam folat, kapan gitu. Ya, itu penting ya, nanti ya kalian pelajari ya. Saya nggak cantumkan di slide, nanti kalian cari ya. Jadi kalian kalau sudah koas mungkin lebih paham deh. Karena satu kondisi satu pasien tuh nggak mesti satu aja penyebab anemianya, itu bisa banyak ya. Oke, yuk yang lain ada lagi pertanyaan, mungkin lagi satu ya. Anak Agung Ngurah Bagus Apa suara saya sudah terdengar sebelumnya? ya sudah.
Baik dokter, saya izin perkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Agung Rabagus Pradusa Serana, biasa dipanggil Pradusa dengan 3 digit NIM akhir 051. Nah, kalau misalkan dalam mengklasifikasikan anemia, itu kan kita bisa menggunakan mean corpuscular volume, kemudian juga mean cell hemoglobin, tapi ada juga yang red cell distribution weight-nya itu ya dokter. Kalau yang saya pahami itu red cell distribution weight itu karena ketika dia itu inputnya ada dua gitu ya dokter ya. Berarti ada yang satunya itu mikro, satu lagi makro, sehingga ketika di mesin itu dideteksi dia normal gitu ya dokter. Atau gimana? Kapan dia harus Ya, digunakan red? ya gini, kalau yang lazim kita gunakan bukan RDW-nya ya, kita gunakan MCV MCH-nya. Dia kita golongkan menjadi itu hanya untuk memudahkan kita berpikir deh untuk penyebab anemianya gitu. Sebenarnya yang kita harus tangani atau kita harus terapi itu kausa anemia ya. Ya. Jadi apa yang harus kita apa namanya? Terapi itu adalah kausa anemia. Nanti kalian membaginya menjadi normo, hipo, mikro, yaitu pakai MCV, MCH. Nah, nanti kalau kalian baca di bukunya yang dibuat oleh Prof. Bakte ya, kalau di Indonesia kayaknya yang bahasa Indonesia yang saya tahu baru buku Prof. Bakte ya, yang dari UNUD ya. Ada yang udah punya yang covernya kuning yang terbaru. Tahunnya saya lupa, baru tahun-tahun kemarin. Ya, nanti cari ya. Nah, atau nggak di PubD itu sama pembagian anemianya ya. Jadi pakai normokromik normositer, terus kemudian hipokromik mikrositer atau makrositer ya. Jadi 3 itu ya yang dipakai ya. Digolongkan supaya lebih mudah mengetahui jenis-jenis anemianya. Nah, kalau dia hipomikro itu yang paling banyak ya talasemia, terus kemudian iron deficiency anemia, sickle cell yang kayak gitu ya. Terus kalau normo-normo tuh banyak banget. Segala penyakit kronis, terus kemudian apalagi ya di sana normo-normo ya. Kalau autoimun juga normo-normo ya. Nah, kalau makrositer itu baru defisiensi asam folat sama B12 ya. Coba kamu lihat di bagian ini ya. Di bone marrow-nya ini semakin dia ke kanan kan semakin kecil bentuk selnya. Ya, karena intinya semakin mengecil. Inti selnya semakin mengecil ya. Harusnya terjadi extruded nuclei terakhir ya. Nukleusnya nggak ada gitu. Harusnya terakhir ya. Tapi kalau seandainya dia ada kekurangan asam folat, kekurangan B12, maka dia intinya tetap ada deh. Intinya besar. Nah, jadi bentuk selnya makanya yang keluar itu ya besar gitu. Kayak makrositer dia. Tuh ya, karena pematangan dari inti selnya nggak bagus. Tuh. Bisa dipahami? Bisa dokter, terima kasih dokter. Nanti jangan bingung ya. Penggolongan anemia tuh banyak. Ya, tapi yang saya tampilkan ini yang paling mudah kalian ngerti rasanya bagi saya ya. Karena kita golongkan berdasarkan patofisiologinya ya. Jadi paling paling gampang mikirnya apa dia pembentukan di bone marrow-nya yang masalah atau setelah dia di bloodstream gitu. Ya. Jadi 2 aja masalahnya ya. Ditunjukkan oleh reticulocyte production index. Kalau dia reticulocyte production index-nya tinggi, ya udah berarti bone marrow ada masalah. Yang masalah ya setelahnya blood vessel. Ada lagi pertanyaan? Agak sulit tapi sempatkan baca 1 kali ya. William ya. Entarlah kalian boleh pakai Harrison, William atau bukunya Prof. Bakte atau PubD boleh ya. Silahkan ya. Tapi sempatkan baca 1 kali proses tadi erythropoiesis tadi ya. Supaya berikutnya lebih mudah. Nah, tadi itu kan kita kan ini baru ngomongin anemia aja.
Nanti kalau kalian ngomongin sel darah putih lagi kelainannya kayak CML, AML gitu nanti lebih mudah dengan kalian bisa patofisiologinya gitu. Nah, terus kayak tadi myeloid itu kan jadi 3 tuh, ya. Sel darah merah, sel darah putih, platelet. Nah, kalau limfoid jadi 2, sel B, sel T. Nah, kalau masalahnya di limfoidnya, ya berarti limfosit T atau limfosit B-nya yang tinggi nanti kalian dapat gitu. Ujungnya ya di situ aja, jadi lebih mudah dimengerti biasanya nanti. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau yang bagus tuh memang baca Harrison deh ya. Biar kalian ngerti patofisiologinya, nanti sisanya baru ya kalau untuk mengingat tuh baru boleh baca buku lain. Itu lebih bagus ya. Oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Ya, bisa ya?